Yang terpenting, dia tetap bertahan bermain di Serie A, jangan ikut-ikutan Venezia ya, terjeblos ke Serie B. Kemudian yang lebih utama lagi, Bang Jaizes kalau bisa pindah ke klub yang menjamin dia bisa mendapatkan posisi utama di setiap pertandingannya. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Ternyata kebahagiaan kita di international break kali ini cuma kebahagiaan semu teman-teman. Cuma kebahagiaan sementara. Awalnya gue merasa bahagia karena menjelang fase international break Inter menang melawan Atalanta sehingga semakin kokoh di puncak Kapolista. Akan tetapi ternyata tidak lama kemudian international break kembali ke hakikatnya ya, yaitu menjadi malapetaka bagi Inter. Ini ada berita yang sangat menyedihkan teman-teman. Striker andalan kita sekaligus sang kapten kesebelasan Lautaro Martinez cedera saat latihan bersama tim nasional Argentina. Ada international break selalu membawa musibah cedera bagi pemain-pemain kita. Fabrizio Romano mengatakan teman-teman melalui Twitternya, Lautaro Martinez meninggalkan camp latihan Argentina. Dia tidak akan tersedia di pertandingan melawan Brazil dan Uruguay. Jadi Lautaro Martinez dipastikan tidak akan berpartisipasi di seluruh pertandingan Argentina di jeda internasional kali ini. Dan ini setelah gue coba cari ya, gue baca dari berbagai sumber berita, dikatakan bahwa cedera Lautaro Martinez sebetulnya sudah dia rasakan sejak pertandingan melawan Atalanta. Bahkan Simone Inzaghi sudah berencana menarik keluar Lautaro Martinez lebih cepat. Tetapi sang kapten menolak, merasa masih sanggup melanjutkan pertandingan. Sejauh ini dari berbagai media mengatakan nampaknya cedera Lautaro Martinez tidak terlalu serius, hanya kelelahan otot saja. Tetapi tetap masih harus menunggu pengecekan lebih lanjut dalam waktu 24 sampai dengan 72 jam ke depan. Nah, ini penekanannya teman-teman. Apabila ternyata cedera yang dialami Lautaro Martinez lebih serius dari perkiraan, maka dia akan absen di partai melawan Udinese dan semifinal leg pertama melawan Milan. Aduh, gawat banget. Derby della Madonnina tanpa Lautaro Martinez teman-teman. Nah, yang bikin lebih gawat lagi adalah teman-teman, di pertandingan terakhir melawan Atalanta ya, tepat menjelang jeda internasional, pemain pilar kita lainnya, Denzel Dumfries juga cedera. Bahkan ini cederanya lebih parah lagi. Denzel kemungkinan besar harus istirahat selama kurang lebih 3 sampai dengan 4 minggu, hampir 1 bulan. Ya ampun badai cedera dan lagi-lagi wingback kita pada bertumbangan. Akan tetapi untungnya cederanya bertepatan dengan international break ya. Jadi setidaknya ada waktu terpotong 2 minggu tanpa pertandingan Inter. Nah, untuk Dumfries teman-teman, diperkirakan dia absen akan lebih lama ya, yaitu 3 pertandingan melawan Udinese, Milan leg pertama, lalu kemudian absen lagi di pertandingan berikutnya melawan Parma. Dumfries ditargetkan dapat pulih, dapat segera bermain di leg pertama perempat final Liga Champions melawan Munchen. Aduh, Derby della Madonnina tanpa Lautaro, tanpa Dumfries, ampun. Ini ya teman-teman, kalau gue lihat-lihat Inter tidak seperti biasanya loh. Banyak pemain kita yang biasanya menjadi langganan dipanggil oleh tim nasional. Nah, di international break kali ini mereka tidak dipanggil karena bertumbangan cedera. Ada yang cederanya memang sudah sejak lama, dan ada juga yang cederanya masih baru ya menjelang international break. Ini antara lain pemain kita yang absen membela tim nasional. Untuk dari Polandia ada Zielinski dan Zalewski, keduanya absen bahkan sudah cedera sejak lama. Lalu dari Italia ada Di Marco dan Darmian ya, yang sudah cedera dari lama. Tetapi ya kalau Darmian memang sudah lama lah tidak dipanggil oleh tim nasional. Yang menjadi langganan adalah Di Marco. Nah, untuk keempat pemain tadi, Zielinski, Zalewski, Di Marco dan Darmian memang sudah cedera sejak lama, dan cederanya masih juga belum pulih sampai dengan international break, sehingga tidak dipanggil oleh tim nasional. Lalu ada pemain lainnya yang baru mengalami cedera ya menjelang international break. Ada duo Belanda, De Vrij dan Dumfries yang sama-sama baru cedera. Dumfries baru cedera kemarin sore, sedangkan De Vrij cedera di partai melawan
Feyenoord. Lalu kemudian dari tim nasional Prancis, Marcus Thuram juga tidak dipanggil karena ankle-nya bermasalah di pertandingan melawan Atalanta. Aduh, tobat. Dan sekarang menyusul Lautaro Martinez, teman-teman. Nah, untuk pemain-pemain kita yang akan berpartisipasi di jeda internasional, teman-teman bisa lihat ya pada layar. Semoga pemain-pemain ini tidak ada yang pulang dengan membawa kabar buruk. Ini berarti pemain kita yang tersisa di Appiano Gentile, baik yang bisa latihan maupun yang masih berada di ruang terapi ya, pemulihan. Di posisi kiper ada Yann Sommer dan Josep Martinez. Di posisi back ada Acerbi dan De Vrij. Kemudian di wingback lengkap teman-teman, semuanya ada Carlos Augusto, Darmian, Di Marco, Zelewski, dan Dumfries. Semuanya tidak ikut dipanggil tim nasional. Lalu dari gelandang cuma tersisa Mkhitaryan. Dan untuk lini depan yang luar biasa yang dipanggil oleh tim nasional adalah dua penyerang backup kita, Arnaud Taufik dan Taremi. Selebihnya tetap ada di Milano, yaitu Korea, Thuram, dan Lautaro. Lalu kemudian lanjut topik yang berikutnya, yaitu dari perpanjangan kontrak Simone Inzaghi, teman-teman. Jurnalis Calcio namanya Nico Sierra bilang begini: Inter telah berencana memperpanjang kontrak Simone Inzaghi hingga 2027. Berarti cuma kontrak 2 tahun ya teman-teman. Tapi kalau Gazzetta bilangnya begini: Simone Inzaghi tidak kekurangan pengagum di seluruh Eropa. Tetapi Oktri tetap yakin akan mempertahankan Simone Inzaghi dengan tawaran kontrak 2 tahun dan opsi perpanjang 1 tahun kemudian, artinya sampai dengan 2028. Di sini dituliskan, Simone Inzaghi akan memperpanjang kontraknya dengan Inter, kontrak baru hingga 2027 dan opsi 1 tahun tambahan sampai dengan 2028 dengan gaji yang diperkirakan mencapai 7 juta euro. Saat ini gaji Simone Inzaghi adalah 6,5 juta. Anjir, cuma naik 0,5 juta doang. Apabila kesepakatan tercapai, maka Simone Inzaghi akan menjadi pelatih Inter dengan masa kepemimpinan berturut-turut paling panjang setelah Helenio Herrera. Sini kenapa dituliskan masa kepemimpinan berturut-turut ya? Karena ada Roberto Mancini yang sebetulnya terhitung lama, akan tetapi dia melatih Inter selama 2 periode berbeda. Lalu kemudian yang berikutnya, gue mau update isu Mercato yang sangat amat menarik teman-teman. Kita mulai dari lini tengah ya. Ini sejumlah media mempertanyakan kenapa Inter tidak juga melakukan pergerakan untuk menebus Giovanni Fabian, gelandang muda kita jebolan Primavera yang 3 musim lalu tampil sangat bersinar di Serie B. Saat ini teman-teman, Giovanni Fabian punya pengalaman 2 musim bermain di Serie A. Ini pengalaman yang luar biasa ya untuk ukuran pemain muda Italia. Terlebih performa Bologna luar biasa ya selama 2 musim terakhir, selama Giovanni Fabian berada di sana. Total di musim ini, Giovanni Fabian telah bermain sebanyak 23 pertandingan, 7 diantaranya sebagai starter. Ini si Giovanni Fabian di zamannya Italiano jarang jadi starter ya. Kalau musim lalu di eranya Motta dia menjadi pilihan utama. Nah, menariknya di pertandingan terakhir Serie A kemarin sebelum international break, Giovanni Fabian mencetak gol ketiganya di musim ini ketika Bologna membantai Lazio 5-0. Ini Giovanni Fabian memang tipikal gelandang yang sangat haus gol. Bahkan ketika dia main di Serie B, dia adalah top skor bagi klubnya padahal posisinya pemain tengah. Nah, yang menarik teman-teman dari status Giovanni Fabian ini, di akhir musim nanti Inter punya klausul bisa menebus dia dengan biaya relatif murah, yaitu 12 juta euro. Nah, kalau Inter tidak mengaktifkan klausul penebusan tersebut, artinya Giovanni Fabian sepenuhnya secara permanen ya akan menjadi milik Bologna. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Apakah kita sebaiknya tebus Giovanni Fabian atau enggak? Kalau menurut gue ya, Giovanni Fabian kalaupun ditebus oleh Inter, rasa-rasanya akan kalah bersaing untuk memperebutkan tempat di lini tengah Inter musim depan. Jadi seperti dia akan tetap ditebus tapi cuma jadi alat untuk barter di transfer berikutnya. Lalu kemudian lanjut isu Mercato berikutnya lagi, masih dari posisi gelandang. Kali ini dari gelandang muda Kroasia yang bermain di Dinamo Zagreb tetapi bukan Petar Sušić teman-teman. Di sini dituliskan teman-teman, ada nama gelandang muda lainnya yang baru muncul dan sangat heboh. Ini adalah salah satu pemain muda Kroasia yang bersinar di Dinamo Zagreb bersama Petar Sušić, tetapi gaya bermainnya lebih menyerang. Inter tertarik pada
gelandang Dinamo Zagreb Martin Baturina, dan baru-baru ini telah mengirimkan pencari bakat untuk mengamati pemain berusia 22 tahun tersebut. Gue inget banget teman-teman, waktu itu gue nonton Milan lawan Dinamo Zagreb di partai terakhir Milan ya, di babak grup Liga Champions yang membuat mereka tidak mampu bertahan di 8 besar. Nah, saat itu si Baturina ini bukan cuma main tetapi juga mencetak gol, dan menurut gue adalah salah satu pemain terbaik di lapangan. Bahkan saat itu gue berpikirnya teman-teman, kenapa kita nggak ngerekrut Baturina ini aja ya dibandingkan Peter Susik? Karena kalau gue lihat-lihat gaya permainan Baturina ini lebih ke gelandang serang ya, cocok bermain di posisi Mezzala menggantikan Mkhitaryan. Berbeda dengan Peter Susik yang gaya permainannya lebih bertahan di posisi regista. Nah, saat itu ya gue cuma membayangkan aja sih, dan gue akan sangat senang apabila Inter bisa merekrut Baturina. Akan tetapi teman-teman, kalau feeling gue nih ya, Baturina ini akan diincar Inter menjadi alternatif apabila gagal mendatangkan Nikopas karena gaya permainannya mirip-mirip. Lalu kemudian isu mercato lainnya yaitu dari lini belakang. Yang pertama dari bek Genoa namanya Conny de Winter, usianya 22 tahun teman-teman. Media Jerman mengatakan Bayern Munchen maupun Borussia Dortmund tertarik pada bek Genoa Conny de Winter. Akan tetapi di Italia ada Inter dan Napoli yang juga berusaha keras untuk mendapatkan bek berusia 22 tahun tersebut. Wah, ini siapa teman-teman? Gua nggak begitu ngikutin nih Conny de Winter. Bagus nggak teman-teman? Kemudian untuk isu mercato lainnya dari lini belakang adalah isu mercato yang menggemparkan dunia sosial media selama 2 hari terakhir teman-teman. Yaitu kapten tim nasional kita Bang Jay Izzes diincar oleh Inter. Ini bahkan yang memberitakan adalah jurnalis Calcio terpercaya Nico Sierra. Dia bilang begini teman-teman, Inter telah mengirim seorang pencari bakat ke Jewi Stadium 2 minggu lalu untuk menonton pertandingan Atalanta versus Venezia guna memantau bek tengah asal Indonesia Jay Izzes. Selain Inter, ada Atalanta, Napoli, dan Milan yang juga telah memantau pemain Indonesia tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Aduh, pertanyaannya kemudian adalah apakah teman-teman di sini setuju Jay Izzes pindah ke Inter? Kalau gua kok jujur khawatir ya teman-teman. Gua khawatirnya kalau Bang Jay Izzes kalah bersaingnya di Inter, lalu cuma jadi pemain cadangan, lalu performanya turun, maka gua nggak akan kuat lihat kolom komentar sih. Karena pasti kolom komentar akan mendapatkan ejekan, cacian, amarah dari 3 penjuru. Yang pertama tentu saja dari fans Inter. Mungkin aja mereka akan marah, aduh ngapain sih kita beli Bang Jay Izzes, mendingan kita beli pemain dengan kaliber yang lebih tinggi. Pembelian kita terakhir adalah Benjamin Pavard, pemain kelas juara Piala Dunia, pemain kelas Liga Champion. Kenapa kok sekarang malah beli pemain dari Venezia? Dan kemudian bisa saja ada luapan amarah dari supporter Indonesia yang merasa bahwa Inter tidak memberikan kesempatan yang bagus, tidak memberikan kesempatan yang cukup. Dan yang terakhir, gue juga sudah membayangkan fans-fans dari tetangga sebelah akan ikut-ikutan nimbrung marah-marah, manas-manasin. Dan gua pastinya tidak akan kuat membaca kolom komentar. Jadi ya kalau gua sih harapannya Bang Jay Izzes pindahnya ke klub papan tengah Serie A aja. Yang terpenting dia tetap bertahan bermain di Serie A. Jangan ikut-ikutan Venezia ya, terjeblos ke Serie B. Kemudian yang lebih utama lagi, Bang Jay Izzes kalau bisa pindah ke klub yang menjamin dia bisa mendapatkan posisi utama di setiap pertandingannya. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Kemudian yang berikutnya teman-teman, sebelum gua akhiri cerewetin Inter hari ini, gua mau mengundi pemenang giveaway tebak skor 2 pertandingan ya, yaitu Feyenoord melawan Inter leg pertama 16 besar Liga Champions, dan kemudian yang kedua adalah pertandingan terakhir di Liga ya, Atalanta melawan Inter. Kedua tebak skor ini berhadiah Rp100.000 yang disponsori oleh salah seorang kawan kita, Interisti dari Kalimantan Barat. Oh ya teman-teman, baik ketika melawan Feyenoord maupun melawan Atalanta, ini kedudukan akhirnya adalah 0-2 bagi Inter. Ada beberapa teman yang menjawab dengan tepat tetapi salah cara menjawab ya, tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak gua masukkan namanya dalam salah satu nominasi pemenang. Jadi teman-teman, untuk tebak skor atau giveaway berikutnya, ketika mau menjawab silahkan dipastikan terlebih dahulu ya untuk ketentuan cara menjawabnya. Oke, gua undi dulu ya untuk pemenang partai Feyenoord melawan Inter. Gua pencet tombolnya teman-teman. Oke, sudah berputar. Kita lihat siapa yang menang.
Wah, tipis banget anjir. Pemenangnya adalah pemilik akun bos_ganteng05. Bro, silakan langsung hubungi gua, silakan mau lewat WhatsApp ataupun DM terserah untuk proses pengiriman hadiahnya. Lalu kemudian lanjut pengundian yang kedua, yaitu untuk pertandingan Atalanta versus Inter yang juga berakhir dengan kedudukan 0-2. Ini kalau gue lihat-lihat ada satu peserta yang sama juga nih, Bos Ganteng 05. Dia juga menjawab dengan tepat. Gile, insting dia menjawab bagus banget nih berarti. Oke deh, langsung gue undi saja. Apakah dia menang 2 kali ya, atau akan ada pemenang lainnya? Oh, kayaknya nggak mungkin menang 2 kali nih, terlalu jauh. Oke, pemenang untuk Atalanta versus Inter adalah Aditya Oktaviandi. Bro, silakan langsung hubungi gua juga ya, segera untuk gua proses pengiriman hadiahnya. Baik teman-teman, sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Silakan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.